Oke, Mari, siap. langsung aja Total Politik. Ini kabar politik yang ke episode yang kesekian ya. Kita hari ini sudah bergabung dengan peneliti politik dari CSIS Indonesia, yaitu kebetulan udah saya sendiri, udah Arya Fernandes. Terima kasih dah sudah bergabung dah. Terima kasih Ari sudah diundang ke Total Politik. Ya, Sukses terus untuk Total Politiknya. Ya, ini mantap ini. Pengamat kelas berat bergabung ini kita agak gimana gitu kan, agak melihat sebuah kayak melihat cahaya di dalam gua. Waduh. Ya, gua politik kita yang gelap kan dan lembab. Nah, ini kita mau bicara sebenarnya tentang ya hal-hal yang terlewatkan gitu. Ketika kita begitu fokus kepada COVID-19 sekarang dan keributannya soal isu itu, tapi ada hal-hal yang menurut saya perlu kita bahas walaupun itu tidak terkait langsung dengan COVID-19 walaupun ya sedikit-sedikit mungkin ada hubungannya tapi tidak terkait langsung di dalam panggung politik kita hari ini. Nah, yang pertama itu mungkin kita mulai dari Kongres Partai Demokrat yang sudah melahirkan seorang ketua umum baru gitu kan, dan apa namanya, dan sempat ribut juga kan, ada beberapa DPC Demokrat yang menggalang dukungan tidak setuju Agus Harimurti Yudhoyono untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di Partai Demokrat. Nah, ini gimana ceritanya Partai Demokrat ini menjalani proses transisi ini di dalam situasi yang krisis seperti sekarang ini? Baik, Ari. Demokrat memang saya kira adalah salah satu partai yang punya sejarah politik elektoral yang instabilitas politiknya sangat tinggi dibandingkan partai-partai politik lain gitu ya. Kita melihat misalnya bagaimana suara Partai Demokrat mengalami penurunan yang drastis dari 2009 ke 2014. Tidak hanya suara, tapi juga karena suaranya turun tentu berimbas juga pada penurunan kursinya. Misalnya di 2009 Demokrat mendapatkan 148 kursi, kemudian terjun bebas ke 61 di 2014. Kemudian turun lagi menjadi 54 kursi sekarang di 2019. Nah, tapi sebelum kita lihat bagaimana situasi elektoralnya, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Agus ini menghadapi situasi internal dan eksternal yang mungkin lebih sulit dibandingkan saat partai ini didirikan. Nah, kenapa begitu? Karena di tengah situasi ketika dia memimpin, suara Demokrat mengalami penurunan atau tren penurunan yang terus terjadi gitu ya. Yang kedua adalah tidak hanya itu, kompetisi politik terutama di partai-partai papan tengah itu juga mengalami penguatan gitu ya. Dan kalau kita lihat suara partai-partai di papan tengah itu justru mengalami gejala yang membaik gitu ya. Artinya terjadi peningkatan atau paling tidak suara itu mengalami stabilitas gitu ya. Misalnya kalau kita lihat Nasdem mengalami peningkatan, kemudian PKS meningkat gitu ya, PKB relatif stabil, begitu juga PAN. Nah, ini ada situasi politik yang tengah berubah gitu. Nah, ini yang saya lihat tidak dibaca dengan tepat oleh Partai Demokrat. Nah, belum lagi situasi kompetisi juga datang dari partai-partai baru ya. Misalnya ada
PSI, ada Perindo gitu ya. Nah ini yang membuat saya kira kenapa situasi saat Agus sekarang itu jauh lebih krusial ya dibandingkan dulu ketika Pak SBY mendirikan Partai Demokrat di 2004. Di 2004 SBY ketika itu adalah Menko Polhukam, seorang purnawirawan jenderal yang bintangnya lagi moncer gitu ya. Ya. Sebagai Menko gitu ya. Kemudian dia berada pada posisi di mana ketika itu medianya terutama televisi tengah tengah tinggi penetrasi publiknya gitu ya. Dan di saat itu SBY punya kemampuan yang kuat sebagai media darling gitu ya. Ditopang oleh substansinya yang kuat gitu ya, ditopang oleh leadershipnya karena dia punya pengalaman panjang karirnya sebagai militer, dan ditopang juga oleh kemampuan komunikasi publiknya yang bagus gitu. Dan dengan beragam atribut seperti itu, Demokrat hadir sebagai partai baru yang ketika itu dianggap publik dan dianggap elit gitu ya, menjanjikan sebagai partai baru. Dan kita lihat banyak kejutan-kejutan politik yang diberikan oleh SBY di 2004 dan 2009. Nah situasi seperti itu tidak terjadi di Agus gitu ya. Keberkahannya nggak sebesar itulah ya. Nah keberkahannya nggak sebesar itu. Iya. Artinya Agus menghadapi kesulitan untuk membranding dirinya gitu. Dan di tengah situasi di mana sekarang orang relatif punya banyak alternatif baru gitu ya. Misalnya ada kepala daerah yang punya prestasi, punya inovasi gitu ya. Nah, tetapi Agus belum pernah punya pengalaman memimpin jabatan politik sebelumnya atau jabatan sipil lainnya. Ya, ini yang saya kira menjadi rumit bagi Partai Demokrat, meskipun harus diakui bahwa di internal sendiri memang tidak tersedia tidak tersedia elit yang dianggap mampu menaikkan pamor Partai Demokrat. Ya. Mungkin gini, kalau kita lihat kita bicara soal dinasti kepartaian hari ini gitu ya. Halo, udah? Yap, ya. Oke, lanjut. Jadi kita berbicara soal dinasti kepartaian hari ini gitu. Kalau kalau saya melihatnya Demokrat ini merupakan satu langkah maju gitu ya. Ya dari perspektif saya, karena pertama Gerindra masih Prabowo, belum tahu mau ngapain nih, gitu kan? Apakah kepemimpinannya bakal dikasih ke orang lain atau seperti apa mekanismenya di Gerindra, kita nggak tahu. Terus Pak Zulkifli Hasan masih di PAN, Pak Prabowo di Gerindra, masih beliau, PDIP masih Bu Mega, yang megang tongkat komando gitu ya. Nah, ya Golkar masih tentunya dinamis gitu ya. Nah, partai-partai yang punya kekuatan tradisi keluarga ini, partai keluarga gitu ya, partai yang berbasiskan kepada perseorangan, itu belum melakukan estafet gitu. Berbeda sama Demokrat. Demokrat ini udah mulai nih ngasih ke Agus gitu ya. Nah, apakah ini akan berpengaruh untuk untuk external competition-nya nanti gitu, bahwa kepemimpinan partai ini sudah diwariskan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Ya, nah saya kira itu pertanyaan yang penting gitu ya, terutama bagaimana kita melihat sirkulasi elit di internal partai-partai ini. Dan dalam 20 tahun dan dalam jangka 20 tahun ini
memang harus kita akui tidak terjadi perubahan yang cukup penting, terutama dalam bagaimana partai melakukan regenerasi di internal dan bagaimana juga partai melakukan resirkulasi elit, gitu ya. Nah, Demokrat mungkin menyadari itu juga dan ke depan mungkin saya kira juga akan merubah juga skenario-skenario kampanye mereka, gitu ya. Dan saya melihat ini tentu juga langkah maju yang dilakukan oleh Partai Demokrat, tapi apakah terobosan itu harus dibaca, apakah itu memang ditujukan untuk melakukan perubahan dari sisi kebijakan-kebijakan di internal, ya, terutama untuk melakukan rebranding partai, apakah ada pengaruhnya juga terhadap bahwa di internal terjadi kompetisi yang sehat misalnya, bahwa di internal terjadi proses demokratisasi dalam penentuan caleg misalnya, dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik di internal, gitu ya. Dan saya melihat bahwa aspek pelembagaan partai itu memang harus dilihat dalam banyak sisi, ya. Dan yang paling penting saya kira berada pada dua hal, gitu ya. Yang pertama adalah soal seberapa mampu partai-partai itu bertahan. Saya kira memang banyak variabelnya, tapi ada dua variabel kunci yang menurut saya penting. Yang pertama adalah soal level kompetisi di internal. Level kompetisi di internal itu harus ada indikator yang menunjukkan bahwa setiap orang di internal partai itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi-posisi politik strategis di partai. Entah ketua, entah bapilu, entah mendapatkan rekom pencalonan, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah soal demokratisasi di internal. Seberapa besar misalnya kebijakan-kebijakan itu dirumuskan oleh tidak hanya beberapa orang, tapi oleh sejumlah orang, gitu ya. Dan melibatkan banyak pihak, misalnya pengurus, atau misalnya anggota, dan seterusnya. Nah, kalau partai mampu melewati itu dengan baik, gitu ya, dan itu ditunjukkan oleh beberapa partai, misalnya Partai Golkar, gitu ya, betapa Golkar sejak lama mempertahankan dua tradisi itu, tradisi kompetisi dan tradisi demokratisasi internal, itu menunjukkan dia bisa survive dengan baik. Nah, tapi saya melihat Demokrat sudah memulainya, terutama dari sisi menyegarkan kepemimpinannya di tingkat pusat. Kalau kita lihat struktur kepengurusannya itu kan sebagian besar diisi oleh kelompok di rentang usia 40-an, gitu ya. Dan sebagian besar juga orang-orang yang baru, gitu ya. Dan orang-orang lama itu ditaruh pada posisi-posisi misalnya majelis partai atau dan seterusnya. Nah, ini, dan apakah eksperimen Demokrat ini akan berhasil atau tidak? Dan apakah AHY ini mampu memberikan warna baru bagi Partai Demokrat? Saya kira akan ditentukan lagi oleh bagaimana pencapaian Demokrat di pilkada ini, pilkada yang akan ditunda ini, gitu ya. Kalau kita lihat data, sebenarnya tingkat penerimaan elit-elit lokal kepada elit Partai Demokrat itu sebenarnya relatif bagus, ya. Misalnya dari rata-rata di pilkada 2018 kemarin, itu ada 3 partai yang menjadi jangkar utama proses pembentukan koalisi di tingkat lokal, yaitu Partai Demokrat, gitu ya, kemudian Nasdem dan Partai Golkar. Nah, kalau kita lihat dari rata-rata, kita tarik rata-ratanya di tingkat lokal, gitu ya, itu rata-rata koalisi Partai Demokrat itu tertinggi di antara partai-partai lain. Dia rata-rata berkoalisi di 57 daerah,
kemudian disusul oleh Partai Golkar di 56, dan disusul lagi oleh Nasdem di 56 ya. Nah, artinya data ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan elit lokal kepada Partai Demokrat itu sebenarnya relatif lebih baik. Nah, artinya kalau Demokrat merubah pendekatannya di internal gitu, saya melihat dia punya kemampuan untuk bisa survive. Apalagi banyak kebijakan-kebijakan Demokrat di masa lalu, terutama di pemerintahan SBY itu menjadi kebijakan-kebijakan yang banyak juga diadopsi oleh pemerintahan selanjutnya gitu ya. Dan kebijakan itu juga relatif berhasil juga membuat stabilitas kita di bidang ekonomi, misalnya soal BLT, PNPM mandiri gitu ya, program keluarga harapan, subsidi beras dan seterusnya gitu. Nah, jadi perubahan kepemimpinan di internal ini memang harus diturunkan pada strategi-strategi di internal mereka, terutama bagaimana membangun kompetisi yang sehat, gitu ya, demokratisasi yang sehat, ya. Setelah di internalnya dibenahi, baru Demokrat bisa melakukan perubahan keluar gitu. Oke dah, makasih aja dah. Oke Ri, makasih Ri. Ya, assalamualaikum. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.